Ini minyak serai yang besarnya segini, ini kan harganya cuman 20 ribuan, ada yang besar sedikit ya 25. Salam ngarit pemirsa. Kali ini saya ingin mencontohkan langsung, nanti saya ukur semuanya dan budget yang akan dihabiskan oleh peternak membuat ini mesin chopper sederhana, murah, dan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing, dibuat masing-masing, bisa dirakit, sehingga nanti peternak ini lebih bisa meminimalisir ongkos biaya pembuatan chopper. Karena bagaimanapun yang peternak skala menengah ke bawah ini kan penting sekali. Tidak semuanya harus serba uang, karena kalau modal di ternak serba modal uang ini akan memberatkan sekali. Karena kebutuhan chopper itu yang penting potong kan gitu. Kalau persoalan hanya ini media sebagai pembungkus, ini kan bisa dengan kayu, dan ini model rakitan sebenarnya yang sangat murah dan sangat efektif. Nah, ini chopper ini kalau saya hitung kayu ya, hitung kayu itu tingginya sekitar 80 ini, dan 80 berarti kalau segitiga seperti ini lebar kesininya 36. Di bawah ini karena bikin segitiganya harus kokoh di bawah, ini sekitar 58. Sini 58, sini 36. Nah, ini gunakan kayunya, kayu usuk. Ini lebarnya ketebalan 6 cm. Lebar 6 cm, ketebalan ya 6 persegi nih. 6 persegi. Ini papan gunakan. Kalau toh pemirsa semuanya sebenarnya tidak harus mirip dengan ini ukuran ketebalan ini dan ini, asal kayu saja, asal kayu yang murah aja. Sisa-sisa di rumah itu bisa, karena ini tidak butuh banyak kayu. Karena nanti ini tingginya ini kan ya, tingginya saya lagi 80 butuh 4 gitu kan. Kayu yang di sini sebagai penyangga kuat ini biar enggak lepas, berarti ini 60 ini enggak ada, 59 butuh juga ini 4 ditambah ini. Kalau yang di bawah ini kan berarti selisih 1 cm. Nah, ini 60 nih. 60 butuh 4, yang 59 butuh 4. Di sini udah seperti ini kotakan kayunya kan, nanti bisa dirancang sendiri. Ini kalau usuk di sininya juga penyangganya tingginya 66 ini sampai sini sebagai penyangga ini. Terus kemudian lebar kesininya nanti saya geser ini biar pemirsa tahu, biar terang. Nah, ini kalau tadi dari samping ini nih, untuk media ini keluarnya 39, kesininya yang di atas 49, ininya 39. Ini hanya gunakan plastik talang ini. Ini plastik talang, modelnya seperti ini. Nah, terus yang terpenting sekali, ini kan cuman seng ini. Ini cuman seng. Polinya ini gunakan poli yang besarnya 1 mangkok ini. 1 mangkok. Ini harganya sekitar 80.000. Terus kemudian as ya. As ini sebagai pemutar ini. As dengan klaher di sini butuh 2. Ini 300.000. Berarti 300.000 dengan inilah anggaplah berarti 380.000 saja ya. Terus dengan ini, dengan poli ini pakai gunakan A ini. Ini A sekitar A 16 sampai 18 ini poli ini. Berarti harganya ya sekitar 20-an, bisa 30-an bisa lah ya. Terus kalau mesin ini kan mesin penggeraknya, karena ini menggunakan sisa gitu kan, sisa dulu tidak terpakai, kalau beli ya mungkin 1 jutaan lah. Kalau ini semuanya total habis sekitar 1,5 juta. Kayu tidak dihitung tapi ya. Nah, ini nanti dari sana biar terang untuk lubang ya.
lubang seperti apa sih mata pisaunya kan gitu. Coba mata pisaunya seperti apa nanti dilihat. Seperti ini mata pisau. Ini tetap gunakan yang pelapisnya tetap ini gunakan besi. Ini panjang besinya, mata potongnya 33. Ini mata potong untuk cacahnya 30, panjangnya 33. Jumlah matanya ada 4. Ini gunakan bearing apa namanya? Besi Shinso ini. Besi Shinso ditipiskan menjadi pisau ini di sini. Terus dibaut. Ini bukan dilas, dibaut karena dilas itu cenderungnya mudah copot, mudah haus, sehingga ini dilas dengan ini ada plat ya, plat ketebalan 1 mili sebagai penjepit. Bautnya 3. Kalau 3 dikali 4 mata ini kan habisnya cuman berapa baut? Artinya 3 kali 4 cuman 12 untuk baut ini. Kalau ini semuanya bukan paku. Untuk mana semuanya paku bukan. Ya sebagian paku, sebagian baut ini. Jadi bisa dibongkar pasang. Dan pemirsa bisa. Ini gunakan bautnya baut. Ini gunakan baut 14 ini. Baut 14. Dan ini cukup efektif, cukup efisien. Cara membuat seperti ini, rangka-rangka seperti ini semuanya papannya juga menggunakan tipis-tipis. Ini ketebalan 2, ketelebaran papan 20 cm. 20 cm di sini butuh 2. Kalau panjangnya ke sini hanya 1 meter, jadi yang papan habiskan panjang itu 1 meter, itu butuh 2 meter. Pelindung ini 20 kali 40, berarti ini butuh 1 meter, kanan kiri 1 meter, ini 3 meter. Terus buat pelapis ini 2, ini 37, ini 37, berarti 60, 72, berarti 1, 2, 3, 4 meter. Dengan nutup ini, dengan ini, ya kan? Berarti papan itu dibutuhkan ini hanya butuh 4 meter. 4 meter papan ini cukup untuk membuat ini sebagai ini contohnya. 4 meter cukup, semuanya sudah diperhitungkan. Ini 4 meter. Kalau baloknya ini berarti kalau ini tingginya tadi 80, rata-rata dianggap 1 meter, 1, 2, 3, 4 meter, berarti butuh 4 meter. Di sini juga butuh 1, 2, 3, 4, berarti butuh 3 meter. Anggaplah 3 meter. Terus dengan ini berarti butuh, ini tadi berapa yang sini? 50 kali 4 berarti ini 1 meter gitu kan. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 meter, 7 meter, 7 meter, 8 meter. Baloknya, papan ini usuknya butuh 8 meter. Kayunya ini, kalau ini usuknya 8 meter, ininya cukup 4 meter. Bautnya cukup untuk 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 biji sudah cukup. Terus paku cukup berapa? Nggak ada setengah kilo ini kan. Anggaplah beli setengah kilo, lebih murah. Terus kemudian mesin penggeraknya sebenarnya, karena ini mesin penggerak mesin diesel ya, mesin ya PK nya kecil lah ini ya. Berapa ini PK? 5,5 ini PK 5,5. Paling harga 12. Bisa cari yang sisa-sisa yang harga 700 kan ada. Kalau tidak mau menggunakan ini, kalau hanya untuk memotong rumput, memotong odot, kolonjono, gajahan, pakcong, terus Zanzibar gitu kan, daun singkong,
bisa menggunakan hanya penggerak itu menggunakan mesin sisa, mesin sanyo bisa. Ini kalau teman-teman lebih efektif, lebih murah menggerakkannya dengan mesin sanyo. Nah, poli itu kan di sini ini biar ringan untuk perputarannya itu di bawah mesin itu yang paling kecil poli memang. Kalau bisa poli ini yang agak besar. Ini kan poli diameter ini 12 ya, kelebaran 12. Kalau kita cari poli yang lebih besar, diameternya sekitar 18, ini lebar sudah. Ini perputarannya lebih mudah. Lebih ringan gitu. Poli di bawah diameternya cuman poli kecil ini, poli kelebaran hanya 8 cm. Nah, kalau di bawah kecil, di atas besar, mesin itu tidak berputar capek. Gitu, tapi cepat. Nah, kalau tidak menggunakan ini bisa menggunakan memfungsikan mesin sanyo. Mesin sanyo itu kan tinggal udah ada asnya itu. Sudah ada dudukan asnya, tinggal dibelikan poli yang kecil cukup di atasnya aja kita sebagai penggeraknya itu. Yang di atas perputaran untuk memotong ini gunakan yang besar. Kalau menggunakan mesin sanyo. Kalau mesin sanyo kan cukup dengan menggunakan listrik gitu kan, listrik bisa, jadi lebih murah, dia perputarannya cepat, memotong bisa. Tapi harga mesin sanyo itu kalau cari yang bekas itu ya harga 150 bisa, 200 bisa, tergantung besarnya. Kalau mesin sanyo sedot di bawah itu yang menggunakan mesin bor itu kan ya paling sisa bekas itu berapa sih? Kalau mahal kan seperti ini nanti. Kalau cari baru, harganya sama dengan ini. Kalau harga mesin baru sanyo harga sama dengan ini, lebih baik beli kayak gini. Tapi kalau sisa kan 100, 200 bisa. Artinya kalau membuat seperti ini, pemirsa, bisa budgetnya cuman harganya. Itu kan lebih kecil. Kalau papannya semua sudah ada, kan tidak ada 1.700.000 cukup. Kalau ini semua 500, ya mesinnya 200, berarti cuman 700. Ini lebih mudah, lebih efektif, lebih meringankan peternak. Yang penting mengupayakan tanam rumput-rumputan sebagai bang pakan. Terus kemudian kalau bisa kan untuk peternak skala 20 ekor, 30 ekor, jangan asumsikan selalu ngarit. Karena ngarit itu untuk 20 ekor itu tidak cukup 1 karung, 3 karung per hari kalau indukan itu loh. Maka lebih baik bang pakan. Sediakan bang pakan, punya lahan sekitar 1/4 hektar itu udah melimpah itu. Tapi syaratnya kalau saya kalau odot jangan odot semua. Harus di banyak jenis. Karena banyak jenis itu lebih bisa membantu nutrisi untuk kambing, bisa untuk kambing itu nggak cepet bosen gitu kan. Ada odot, ada pakcong, ada Zanzibar, ada indigo vera gitu. Terus kemudian selain itu peternak juga jangan terpaku hanya persoalan tanaman itu saja. Gunakan daun-daunan, ada daun jambu, daun mangga, daun pohon-pohon atas yang tidak terpakai oleh masyarakat lingkungan yang tidak ternak, itu dicoper saja. Dicoper, kalau daun-daun atas itu kan dicoper, disilase bisa disimpan. Kalau odot itu ya dicampur dengan bahan itu mudah-mudahan tidak mudah busuk. Kalau bertahan saat. Kemudian kalau peternak itu banyak bertanya kepada di kolom komentar atau yang sering WA itu berkaitan dengan kita itu harus berani menginovasi sesuatu yang baru. Baru kita lakukan karena sumber daya alam yang ada di lingkungan itu kan melimpah sebenarnya. Daun-daunan kering bisa, daun pepaya kering atau hijau segar juga bisa, daun mangga, daun pisang, daun kopi coklat, kopi biasa. Itu kan bisa kita bikin fermentasi, bisa kita bikin silase walaupun kering, kita aduk dengan bahan-bahan yang lainnya tetap membantu. Karena kambing itu kan butuh banyak serat. Vitaminnya kita bantu gitu kan, seratnya itu kan butuh sekitar 70%, ya kan. Artinya kan ini semakin banyak kambing, artinya kita jangan membiasakan diri
terpaku dengan contoh yang ada. Kalau kambing harus rumput terus, kalau daun singkong terus. Iya, kalau di tempat Anda itu, tempat kita semuanya melimpah. Belum tentu di daerah yang semangat beternak itu melimpah, seperti Gunung Kidul, seperti Jawa Timur yang di daerah jati-jatian itu kan mau bagaimana untuk menanggulanginya. Bisa kan daun jati juga bisa, gitu kan. Terus daun-daunan yang lain, kita menginovasi banyak yang kemudian bisa melahirkan sebuah temuan baru yang kemudian membiasakan pada ternak kita tidak terlalu terpaku dengan hijauan segar. Kalau sudah bisa membuat pakan alternatif, hijauan itu bisa 1 minggu sekali. Terus kemudian ada yang bertanya, tempat saya ada enceng gondok, banyak melimpah, bagaimana? Bisa dengan diinovasi dengan makanan yang lainnya. Gitu, harus dicoper gitu, harus diperlembut, dicampur dengan makan yang lainnya sehingga kambing itu terbiasa. Kalau untuk awalan pemula membiasakan makanan baru untuk kambing, ya tidak ada yang tidak mudah, serba sulit. Karena memberikan makan kambing itu dengan pola baru itu kan perlu kebiasaan. Nah, caranya kebiasaan, karena kambing itu biasanya ramban atau rumput yang segar, ya dikasih pagi rumput segar, di atasnya ada makanan yang sudah disilase itu, 1 ekor dikasih 1 genggam gitu, dibiasakan. Terus kemudian dia bisa, baunya itu terbiasa, ya itu nanti kan lama-kelamaan dia nyicip. Kalau nyicip 1 minggu sudah terbiasa, hijauannya dikurangi. Kalau sudah mau semua, ya hijauannya dihilangkan gitu. Agar supaya apa, peternak itu tidak selalu ngarit, kapasitas banyak gitu. Kalau kapasitas 1 sampai 5 mungkin bisa ngarit, tapi kalau 10, 20, 30 ya kalau ngarit terus, ya kalau bahasanya di sini bongkoh gitu kan, atau capek gitu. Ya janganlah. Kita harus berani mendobrak mindset kebiasaan kita yang tidak mau bergerak. Pikiran kita yang selalu mencontoh sesuatu yang lama. Kita harus mencontoh sesuatu, membuat sesuatu yang baru tetapi efektif. Dan jangan takut kalau kambing kita tidak sehat. Yang menyebabkan kambing tidak sehat itu karena ketakutan kita sendiri. Itu ketakutan kita sendiri akan kambing tidak sehat. Kalau kita yakin bahwa kambing kita akan sehat, diri kita sehat, kenapa kita harus takut? Itu intinya gitu. Nah, untuk pemirsa semua, teman saya juga menjual itu obat minyak sereh itu, khusus minyak sereh. Ini kan untuk mengurangi nyamuk, bisa meredakan sakit pada kambing juga bisa, buat manusia bisa. Itu nanti bisa hubungi Mas Anton. Mas Anton itu teman saya, dia menjual minyak sereh yang sebenarnya itu untuk obat buat manusia, untuk kambing. Itu sering saya terapkan di kambing saya sendiri, walaupun jarang terlihat. Kambing luka itu kena disemprot itu bagus, belatungan juga bagus sembuh. Itu kan kambing yang pilek-pilek itu kan ya cukup. Kalau pilek itu bukan harus diminum kan sebenarnya, tapi sirkulasi udaranya kurang segar, kita semprotin aja gitu kan. Nyamuk hilang, lalat hilang gitu kan, luka sembuh. Nah, obat-obatan untuk kita ya rematik, untuk pegel-pegel kita capek, itu saya sering gunakan. Contohnya kayak gini nih. Nanti saya ambilkan. Ini saya gunakan hanya untuk pribadi saya. Oh, ketinggalan ya. Ketinggalan saya segini ini, segini. Ini minyak sereh yang besarnya segini, ini kan harganya cuman 20 ribuan, ada yang besar sedikit ya 25 ribuan. Itu saya gunakan sebagai banyak fungsi buat kambing, buat diri saya. Untuk ya nanti kalau teman-teman mau kan gitu, saya bantu, saya kasihkan nomor telepon untuk pengobatan lah, untuk pengobatan pencegahan kambing kedinginan, kambing lumpuh, itu kita kakinya kita baluri, kita semprot-semprot kayak gini. Itu bisa kita semprot-semprot kayak gini. Kambing yang lumpuh, kambing yang kedinginan, gigil itu kan. Itu bisa obat sereh multifungsi, bagus itu. Sehingga kambing-kambing Anda sehat. Nah, itu terima kasih, salam semangat ngarit ya. Sukses.